Sesi paling perdana. Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus meminta agar efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah betul-betul dipertimbangkan dan diperhitungkan secara arif dan bijaksana agar tidak berdampak terhadap kondisi masyarakat. Lazarus mengatakan jika efisiensi yang memiliki tujuan baik namun dilakukan dengan gegabah, maka bakal memiliki efek domino terhadap rakyat. Misalnya kesejahteraan rakyat yang turun, banyaknya pengangguran, hingga tidak tercapainya pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan oleh pemerintah. Informasi selengkapnya akan hadir dalam DNP in the Morning pagi ini. Selamat pagi Indonesia, DNP in the Morning kembali mencapai Anda untuk edisi Rabu 12 Februari 2025. Saya Andika Rizky Rehansyah dan berikut fokus sama kami pagi ini. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kunjungi Indonesia, disambut langsung Presiden Prabowo Subianto. DKI masih kaji wacana penggunaan kris untuk penjualan LPG 3 kg. Serta dari dunia internasional, Vietnam akan pangkas jumlah kementerian demi hemat anggaran 72 triliun rupiah. Kami mulai DNP in the Morning pagi ini dari Menteri Pertahanan Syafri Samsudin yang mengangkat Theodatus Andreas Dedi Cahyadi Sunjoyo atau yang akrab disapa Deddy Corbuzier menjadi salah satu dari 6 staf khusus baru Menteri Pertahanan pada Selasa 11 Februari lalu di Gedung Kementerian Pertahanan. Berdasarkan keterangan foto unggahan akun Instagram milik Syafri @syafri.syamsuddin disebutkan bahwa pengangkatan ke-6 staf khusus tersebut merupakan bukti bahwa Kementerian Pertahanan mengedepankan kolaborasi dengan beragam pihak untuk menjaga pertahanan dan kedaulatan. Ia berharap lahir inovasi serta kebijakan yang semakin memperkokoh pertahanan nasional demi masa depan Indonesia yang lebih kuat dan berdaulat. Beberapa orang lain yang diangkat sebagai staf khusus diantaranya adalah Kris Wijoyo Supanji, Denis Kogoya, Maijen TNI Purnawirawan Sudrajat, Indra Bagus Irawan, dan Sylvia Evi Widiantari Sumarlin. Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan beserta Ibu Negara Emine Erdogan berbagi payung saat ketibaan Erdogan di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta pada Selasa 11 Februari malam lalu. Pesawat kepresidenan yang membawa Presiden Erdogan beserta istri dan rombongan mendarat di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 18:30 waktu Indonesia Barat. Meski diiringi oleh hujan deras, upacara penyambutan kepada Presiden Erdogan tetap berlangsung. Presiden Prabowo yang mengenakan setelan jas hijab dan peci bersiaga menunggu Presiden Erdogan dan istri menuruni tangga tanpa dipayungi. Prabowo menyambut hangat Presiden Erdogan dan bersalaman serta mencium pipi kanan kiri seraya menunjukkan kedekatan keduanya. Erdogan yang tengah memayungi istri juga kemudian berbagi payung dengan Prabowo. Di bawah guyuran hujan deras, Prabowo mengantar Erdogan dan istri menuju kendaraan dinas melewati pasukan jajar kehormatan. Setelah Erdogan masuk ke dalam mobil, Prabowo tampak menemani duduk di sampingnya dalam satu mobil yang sama. Saat menyambut kedatangan Erdogan di Pangkalan TNI AU, Prabowo didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Kedatangan Presiden Erdogan ke Indonesia dalam rangka kunjungan resmi yang akan berlangsung selama 2 hari, yaitu pada 11 hingga 12 Februari 2025. Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus meminta agar efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah betul-betul dipertimbangkan dan diperhitungkan secara arif dan bijaksana agar tidak berdampak terhadap kondisi masyarakat. Ia mengatakan bahwa jika efisiensi yang memiliki tujuan baik namun dilakukan dengan gegabah, maka bakal memiliki efek domino terhadap rakyat. Misalnya kesejahteraan rakyat yang menurun, banyaknya pengangguran, hingga tidak tercapainya pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan oleh pemerintah. Menurutnya, pelaksanaan APBN bukan hanya bicara untung dan rugi saja, karena APBN justru harus menjadi pemantik dan memberi kejut dalam pertumbuhan ekonomi. Ia menilai bahwa akan banyak dampak dari dihentikannya sementara pembahasan anggaran untuk infrastruktur seperti berhentinya kegiatan sektor konstruksi. Namun ia menegaskan bahwa Komisi 5 DPR RI yang membidangi sektor infrastruktur dan pembangunan itu dalam posisi taat asas
atau mengikuti mekanisme bernegara dengan mematuhi instruksi Presiden atau Impres terkait efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pemerintah masih memiliki cukup waktu untuk merombak sektor-sektor yang anggarannya dipangkas agar tidak mengganggu sektor-sektor penting yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta hingga saat ini masih mengkaji wacana penggunaan metode pembayaran digital dengan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS untuk penjualan dan pembelian LPG 3 kg. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi mengatakan ada tahapan-tahapan yang harus dilalui hingga akhirnya sebuah usulan atau wacana itu menjadi kebijakan. Dalam kesempatan yang sama, pelaksana tugas Asisten Perekonomian dan Keuangan atau Asperku Sekretaris Daerah DKI Jakarta Suharini Ariawati mengatakan kajian dilakukan Pemprov secara menyeluruh dengan melibatkan para akademisi. Adapun terkait wacana penggunaan QRIS untuk penjualan LPG 3 kg, sambung dia, akan membantu untuk pengawasan di tingkat agen dan pangkalan. Sementara untuk pembelian, penggunaan QRIS bertujuan agar LPG 3 kg benar-benar dibeli masyarakat sasaran, yakni masyarakat miskin. Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Transmigrasi dan Energi atau Disnaker Transji DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan nantinya akan membuat QRIS untuk warga yang ingin membeli LPG 3 kg agar kuota LPG di kota ini dapat terjaga dan tidak bisa dibeli oleh warga luar Jakarta. Kita masuki segmen DNP Raga. Tim Indonesia memastikan kemenangan telak 5-0 atas Hong Kong dalam laga perdana Grup B kejuaraan bulu tangkis bergu campuran Asia atau BAMTC 2025 di Konson Gymnasium Qingdao, Tiongkok pada Selasa 11 Februari lalu. Ganda putra Muhammad Sohibul Fikri Daniel Martin menjadi pelengkap kemenangan ini usai mengalahkan Louis Lok Lok dengan skor 21-19, 21-23, dan 21-8. Menurut Fikri, pertandingan kali ini cukup menyulitkan, terutama menyangkut shuttlecock yang lambat. Pun demikian dengan lawan yang cukup bermain bagus. Kunci kemenangan kali ini ada pada game ketiga saat Fikri Daniel lebih berinisiatif menurunkan shuttlecock untuk mendapatkan serangan. Sebelum Fikri Daniel, ganda campuran Indonesia Lani Tria Mayasari, Siti Fadia Silva Ramadanti juga menyumbang poin untuk Indonesia usai mengalahkan Lok Lui dan Hyu Yan sang 2 game langsung 21-15 dan 21-17. Dengan kemenangan ini, Indonesia untuk sementara menempati posisi puncak Grup B BAMTC 2025 dengan 1 poin. Selanjutnya, skuad Merah Putih akan berhadapan dengan Malaysia di Konson Gymnasium pada Kamis 13 Februari mendatang. DNP International News. Kita masuki segmen DNP International News. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Selasa 11 Februari lalu menyerukan agar konflik di jalur Gaza tidak kembali pecah dan meminta semua pihak untuk mematuhi perjanjian gencatan senjata serta melanjutkan negosiasi lebih lanjut. Ia juga meminta kelompok pejuang Hamas untuk memenuhi jadwal pembebasan sandera yang direncanakan pada Sabtu mendatang. Guterres menekankan pentingnya kedua pihak untuk mempertahankan gencatan senjata dan melanjutkan negosiasi serius di Doha guna mencapai tahap kedua kesepakatan. Pernyataan Sekjen PBB itu muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran atas keberlangsungan gencatan senjata yang rapuh, sementara mediator internasional terus berupaya mengamankan perdamaian yang lebih berkelanjutan di wilayah tersebut. Sejak 19 Januari lalu, gencatan senjata 3 tahap telah berlaku di Gaza, menghentikan serangan Zionis Israel yang telah menewaskan lebih dari 48.000 orang warga Palestina dan menyebabkan kehancuran luas di wilayah Palestina itu. Pada tahap pertama yang berlangsung hingga awal Maret mendatang, sebanyak 33 sandera Israel akan ditukar dengan tahanan Palestina, dengan pertukaran ke-6 dijadwalkan berlangsung pekan ini. Kita beralih ke Vietnam, di mana pemerintahnya akan memangkas sejumlah kementerian dan memberhentikan ribuan pekerjanya demi menghemat anggaran sekitar 113 triliun dong atau setara 72 triliun rupiah. Menurut laporan AFP pada Senin 10 Februari lalu, Vietnam akan mengurangi jumlah kementerian dan lembaga dari 30 menjadi 22.
Pekerja media, pegawai negeri, polisi, dan militer juga akan menghadapi pemangkasan. Dari pemangkasan itu sekitar 100.000 orang akan diberhentikan atau ditawarkan pensiun dini. Pihak berwenang mengatakan penghematan pemotongan belanja bisa mencapai total 113 triliun dong selama 5 tahun ke depan. Vietnam juga bermaksud memangkas 1 dari 5 pekerjaan sektor publik beserta anggarannya. Usulan ini akan diajukan ke parlemen dalam beberapa hari mendatang. Pekerjaan sektor publik adalah pekerjaan yang dilakukan di lembaga pemerintah, sekolah, dan lembaga kesehatan. Sebelumnya beberapa orang telah menerima pemberitahuan pemutusan kerja. Berita tersebut mengakhiri perjumpaan kita dalam DNP in the Morning edisi 12 Februari 2025. Dengarkan terus podcast DNP Integrated News dimanapun Anda mendengarkan podcast ini, di situs kami dnpmedianetwork.com serta di kanal YouTube kami DNP Media Network. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan melalui email kami di redaksi @dnpmedianetwork.com. Dapatkan berita faktual dan terkini juga melalui situs kami di dnpmedianetwork.com. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andika Rizky Rahansyah. Terima kasih atas perhatian Anda. Ini adalah DNP Integrated News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat pagi Indonesia dan selamat beraktivitas.